Lalu pertama kali saya masuk ke gereja seumur hidup saya bingung Bapak Ibu, bingung jujur. Karena di gereja itu pas saya lihat gelap. Terus cewek sama cowok itu nyampur satu gitu. Mereka sedang kayak bersuka cita. Lihat di depan itu ada band, ternyata mereka sedang melakukan pujian penyembahan, saya nggak ngerti. Di kiri saya lagi ada yang nangis, ada yang sorak-sorai. Oke, saya ikutin aja. Itu kepala saya pusingnya luar biasa, Bapak Ibu. Nggak tahu kenapa gitu. Karena kan saya terbiasa dengan kalau saya sholat itu hening. Jadi cewek-cewek, cowok-cowok dipisah gitu. Suci dalam keadaan suci gitu. Nah, terus berikutnya saya minta ikut lagi ke gereja. Lagi saya semakin cinta, saya semakin tahu gitu ya. Terus saya bilang, eh, gue mau dong dibaptis sama teman saya ini. Dan dia pun bilang, oh gila lu, jangan lu, anak lu besar lu, anak Pak Ustadz minta dibaptis. Gak mau gue, anak Kori. Bapak saya Kori, Bapak Ibu almarhum. Kori itu guru ngaji. Terus enggak, gue sendiri yang mau, nggak apa-apa. Dia nggak mau nolong saya. Ya udah saya cari sendiri aja, Bapak Ibu, bener-bener saya cari sendiri. Saya dapetin salah satu gereja, terus saya bilang saya mau daftar sendiri mak ke ininya, ke resepsionisnya. Terus akhirnya dijadwalin kita untuk dibaptis. Tanggal 27 September saya dibaptis, Bapak Ibu, 2014. Hari Minggu. Saya dibaptis, saya dikasih nama Naomi. Terus saya bilang sama teman saya, gue dikasih nama Naomi. Siapa Naomi? Saya kan baca kitab belum sampai tuh ke sana. Terus kata teman saya bilang, lu baca di Rut. Terus di sana ada tentang kisah Naomi. Aku baca tentang Naomi. Oh, hati saya sedih ya. Gue sedih banget nih, kenapa ya? Kasian banget ya Naomi. Lakinya meninggal, anaknya meninggal 2. Dia hidup sama anak-anak dari istrinya gitu loh. Terus itu hari Minggu. Jadi salah satu teman saya yang suka cita saya dibaptis upload foto saya ke Facebook. Warga besar saya lihat. Lalu hari Senin saya lagi kerja di Jakarta, saya ditelepon sama mbak di rumah mengabarkan bahwa anak-anak diambil paksa sama ayahnya, sama mantan suami saya. Waktu itu kan memang belum meninggal. Waduh, itu karena dia denger gitu, mereka takut anak-anak saya didoktrin gitu loh. Jujur, saat itu saya kacau banget gitu, saya sedih banget gitu, karena saya kerja itu ya buat anak gitu loh, buat anak, tiga-tiga, buat keluarga, buat orang tua saya, buat adik-adik saya gitu. Tuhan, kenapa Tuhan, kok malah begini, malah diambil anak-anak saya gitu loh. Kan kalau orang udah divorce itu ya udah nggak ada hubungan sebenarnya gitu loh. Anak saya masih kecil, lagi sekolah diambil gitu. Ngambilnya juga ngebohongin, bilangnya neneknya sakit gitu. Ternyata dia tahu gitu. Terus saya mau marah, kayaknya mau memakai kekuatan saya sendiri gitu loh. Aduh, apa panggil pengacara ya? Apa panggil polisi ya? Tapi teman saya bilang, jangan, kamu duduk aja, kamu diem, kamu sujud di kaki Tuhan, kamu doa, biarkan Tuhan yang bekerja untukmu. Biarkan Tuhan yang berperang untukmu. Kamu gak boleh marah. Jujur, saat itu saya tuh masih anak baru gitu loh. Menjadi seorang pengikut Kristus yang baru. Gak bisa, gue kerja tuh buat anak. Anak gue gak ada, gimana rasanya gitu. Tapi ya, benar-benar saya mau taat. Saya mau, ya udah deh, ya deh, taat deh gitu. Terus 3 bulan berselang dengan kegalauan, dengan kesedihan yang ada, saya melanjutkan hidup saya tanpa anak-anak saya, nggak ada komunikasi sama sekali.
3 bulan Bapak Ibu, benar-benar di hari dan jam yang sama, itu 3 bulan. Yang Muhammad Alriansyah ternyata di pesantren yang gak layak, dan Putri Muhammad Alriansyah itu kabur di hari dan jam yang sama setelah 3 bulan. Itu Muhammad Alriansyah kabur dari pesantren, terus si Putri juga yang anak kedua itu kabur dari rumah mantan suami saya karena katanya dianiaya sama istri dari mantan suami saya itu gitu. Di hari dan jam yang sama Bapak Ibu. Anak-anak, anak kecil saat itu nggak pegang handphone, nggak bisa janjian. Itu kalau bukan Tuhan Yesus yang menunjukkan kekuasaannya, menunjukkan ke Naomi, kamu nggak salah, pilih aku, Naomi ini aku bela kamu saat itu. Aku melihat Tuhan bela 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 saya saat itu, benar-benar. Terus akhirnya saya dihubungin sama adik saya karena memang pesantrennya itu dekat rumah dengan ibu saya, dan si Putri itu rumahnya cuma beda 3 rumah dari rumah ibu saya gitu. Terus adik saya itu telepon saya bilang, ini si Putri sama si Rian kabur nih, lu cepetan deh ke sini gitu. Buru-buru saya jemput anak saya gitu, saya senang banget gitu. Sampai saya bilang, aduh Tuhan, kenapa ini? Aku bilang, sampai anak ditelantarin kayak gini gitu. Jadi kayak mantan mantan suami tuh cuman kayak mau nyakitin hati saya gitu loh. Saya berpikirnya saat itu, tapi saya ya udahlah, anak-anak udah balik itu kabur. Akhirnya saya melanjutkan hidup saya didik anak-anak saya, benar-benar kita dia ikut saya ibadah, anak-anak saya tiga-tiganya. Lalu banyak banyak pencobaan, lalu keluarga besar saya pun tahu saya dicoret dari daftar warisan, saya dicari-cari mau dibunuh, sampai saya ketakutan. Di Facebook itu saya diancam. Tapi tetap saya mau taat. Akhirnya saya ya tetap mau taat. Pokoknya Tuhan beri saya kekuatan untuk terus menjadi pengikutmu gitu. Karena nggak ada sedikit pun yang saya lihat dari ajarannya, dari ajaran Kristus untuk membenci saudara kita gitu loh. Saat saya dijolimi seperti itu, saya baca lagi Tuhan bilang, ampuni. Kamu harus mengampuni 70 kali 7. Kamu harus mengampuni saudaramu yang menyakitimu. 70 kali 7 itu banyak sekali. Jadi nggak ada kesempatan buat saya marah gitu. Di situ saya yang benar-benar terus saya semakin yakin gitu, semakin Tuhan memberikan ujian, semakin saya mau terus maju gitu, Bapak Ibu. Terus uh, dengan berjalannya waktu, saya kerja ke Bali sampai satu titik uh, almarhum ayah saya meninggal. Saya ditelepon,